Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman Mobile 2. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang accessing phone service, yaitu mengakses layanan telepon yang terdiri dari call dan SMS. Ya. Call itu melakukan panggilan telepon, maksudnya kalau SMS berarti mengirim pesan pendek. Kita mulai dari call terlebih dahulu ya. Maksudnya dari call ini adalah kita melakukan panggilan telepon, tapi bukan langsung dari pelayanan telepon secara umum, tapi menggunakan perangkat Android, maksudnya menggunakan aplikasi Android. Jadi dari aplikasi Android yang kita buat, langsung melakukan panggilan telepon. Kira-kira seperti itu. Biasanya nanti ini digunakan untuk, misalkan Anda punya sebuah aplikasi yang mengumpulkan data-data pelanggan, gitu ya. Data-data pelanggannya disimpan dalam sebuah database. Kemudian ketika suatu saat akan menghubungi pelanggan tersebut, nah kita ambilkan nomor teleponnya dari database, kemudian lakukan panggilan telepon, gitu ya. Jadi ngambil data nomor teleponnya dari database, kemudian panggil dari aplikasi Android yang kita punya. Tentu aplikasi Android yang kita punya ini akan mengakses layanan telepon aslinya, begitu ya. Jadi melakukan panggilan telepon. Kemudian ini kelebihan dan kekurangannya call, tapi relatif ya, nanti kita lihat. Pesan atau informasinya cepat tersampaikan. Kenapa? Karena begitu kita lakukan panggilan telepon, kemudian orang yang di seberang sana mengangkat teleponnya, berarti otomatis pesan yang kita sampaikan sudah langsung bisa diterima, karena bisa berkomunikasi secara langsung, begitu ya. Kemudian penelpon dapat dikenali atau bisa dipastikan melalui suara penelpon. Ya, artinya kalau orangnya sudah kenal dengan yang melakukan panggilan telepon, mungkin sudah hafal dengan suaranya, berarti nanti bisa dipastikan oh yang melakukan panggilan telepon si ini, gitu ya. Walaupun sebetulnya ini bisa juga diakali kalau orang meniru suaranya siapa, kan ada orang-orang yang bisa menirukan suaranya orang lain, begitu ya. Itu masih tetap saja bisa diakali sebetulnya. Kemudian nomor penelpon dapat dirahasiakan atau privat. Nah, ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan, gitu ya. Kelebihan mungkin bagi yang melakukan panggilan teleponnya yang tidak ingin diketahui nomor teleponnya, tapi kekurangannya bagi yang melakukan bagi yang ditelepon atau bagi yang dihubungi. Karena tidak tahu ini nomor siapa yang melakukan panggilan, begitu ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai kelebihan, bisa dianggap sebagai kekurangan. Kemudian kekurangannya tidak dapat ditinjau atau didengar kembali atau sulit dibuktikan kebenarannya. Ini kalau tidak direkam ya. Tapi kalau direkam eh, bisa saja dibuka kembali di lain waktu, begitu ya. Kemudian biayanya mahal, ini relatif saja tergantung dari provider yang Anda gunakan, begitu ya. Kemudian yang ketiga, sulit dilakukan di waktu atau tempat tertentu. Kalau kondisi rapat atau di perpustakaan, di tempat ibadah dan sebagainya, ini sih kita lihat-lihat saja, mau teleponnya lihat waktu lah, gitu ya. Kalau sekiranya orang lagi beribadah, lagi sholat Jumat, ditelepon lah ya, itu orang yang menelponnya saja yang tidak lihat waktu. Itu kekurangan dan kelebihannya, gitu ya. Kekurangan dan kelebihan lainnya saya kira bisa dicari sendirilah. Artinya relatif kita bisa melihat sebagai suatu kekurangan apa, gitu ya, sebagai kelebihannya apa, tergantung dari penggunanya itu sendiri. Kemudian kalau SMS atau Short Message Service, ini adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat. Ini sangat umum ya. Semua perangkat telepon, telepon zaman dulu, apa namanya, HP-HP zaman dulu sejak awal, SMS ini merupakan layanan yang tidak pernah hilang. Di HP yang sekarang pun di model Android, tetap saja SMS ini ada, gitu ya. Dan tetap saja digunakan. Salah satunya misalkan begini, untuk melakukan suatu informasi, memberikan informasi terjadinya proses transaksi, seperti itu. Misal begini, Anda melakukan transaksi online di marketplace tertentu, misalkan di Bukalapak atau di Tokopedia atau dan lain-lain. Kemudian Anda melakukan transaksi pembelian menggunakan kartu kredit misalkan, gitu ya.
Biasanya kan ketika melakukan transaksi dengan kartu kredit, terus ada informasi untuk memasukkan semacam kode akses lah gitu ya, untuk bisa melanjutkan proses transaksinya. Nah, itu masih menggunakan SMS gitu ya. Karena nomor telepon yang dituju untuk SMS tersebut itu adalah nomor telepon atau nomor HP yang sudah didaftarkan di penyedia kartu kreditnya. Sehingga misalkan seseorang melakukan transaksi melalui kartu kredit, ketika akan melengkapi proses transaksinya, dikirimkan sebuah token atau kode, kode itu dimasukkan sebagai password untuk melakukan transaksi. Kalau kodenya betul, maka transaksi berhasil, begitu ya. Tetap saja sampai sekarang SMS ini digunakan. Atau bisa juga sekedar memberikan informasi atau ada juga yang menggunakan SMS ini sebagai media untuk promosi gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Sehingga membuat program untuk SMS ini memang tetap saja diperlukan. Contoh lainnya misalkan kita mau memberikan pesan ke banyak orang begitu ya, yang ada dalam sebuah kelompok tertentu. Misalkan saya punya sebuah aplikasi penjualan, saya mau melakukan promosi. Orang-orang yang sudah pernah melakukan pembelian di aplikasi yang kita buat, mau kita kirimi SMS promosi. Kan tidak harus kita kirimi satu-satu, tapi bisa dikirimkan langsung menggunakan aplikasinya yang aplikasi Android-nya, di mana data pengguna teleponnya atau data pemilik teleponnya sudah tersimpan di database. Jadi dikirimi satu-satu menggunakan program, bukan dikirimi secara manual. Kira-kira itu SMS. Kemudian manfaat lainnya bisa dicari sendirilah gitu ya. Kira-kira sudah umum kalau penggunaan SMS. Kelebihan SMS ini biayanya murah. Murah itu relatif ya kalau dibandingkan dengan mungkin zaman sekarang WA, menggunakan WA malah lebih murah lagi gitu ya. Terus ada lagi deliver oriented service, yaitu pesan akan selalu diusahakan untuk dikirimkan ke tujuan jika suatu saat nomor tujuan tidak aktif atau di luar jangkauan, gitu ya. Maka SMS disimpan di SMS center yang selanjutnya akan dikirimkan segera setelah nomor tujuan aktif kembali. Jadi SMS ini akan selalu diusahakan untuk sampai, walaupun kondisi pengguna teleponnya sedang tidak aktif begitu ya. Jadi ketika nomornya aktif kembali langsung akan dikirimkan, berbeda dengan panggilan telepon. Panggilan telepon kalau orang yang diteleponnya tidak aktif ya sudah nunggu sampai dengan teleponnya diaktifkan kembali begitu ya. Kemudian ini ada beberapa kekurangan, pesan lambat tersampaikan, terutama saat mengirim ke operator yang berbeda ini relatif juga, dari mana ke mana begitu ya. Kemudian pengiriman tidak dapat dipastikan karena tidak ada bukti fisik dari pengiriman SMS ini, sepertinya bisa saja malah pengiriman tidak dapat dibuktikan, sebetulnya malah bisa ya, dari nomor teleponnya bisa diketahui, kemudian, bisa di-print screen dan seterusnya. Nomor pengirim tidak dapat dirahasiakan. Nah ini betul, biasanya nomor pengirim tidak dapat dirahasiakan. Karena begitu kita terima SMS, otomatis pengirimnya siapa langsung ketahuan. Tidak seperti yang melakukan panggilan telepon gitu ya, yang tadi bisa disembunyikan. Tapi kembali lagi itu bisa diartikan sebagai kekurangan, bisa diartikan sebagai kelemahan, tergantung dari sudut mana kita memandangnya saja. Kemudian ada beberapa permission ya, permission itu hak akses atau permintaan izin ke pengguna atau permintaan izin ke pengguna untuk melakukan sesuatu di perangkat Android-nya kita. Android ini sudah semakin baik menangani permission-nya, terutama untuk hal-hal yang bersifat sensitif ya, seperti mengakses lokasi pengguna telepon tersebut ada di mana. Jika seseorang tidak menginginkan diketahui lokasinya sedang di mana, bisa saja tidak diizinkan begitu ya. Mengakses kontak, foto pribadi dan seterusnya. Android sudah melakukan pengaturan permission ini dengan baik begitu ya. Kalau pengguna tidak mengizinkan ya tidak bisa mengakses. Permission yang digunakan ya ada beberapa permission yang digunakan. Pertama untuk call phone gitu ya. Ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan panggilan telepon tanpa melalui dialer antarmuka
antarmuka pengguna bagi pengguna untuk mengkonfirmasi panggilan. Jadi ini langsung melakukan panggilan telepon dari aplikasi yang kita buat. Kemudian untuk membaca SMS ada read SMS, kemudian untuk menerima SMS ada receive SMS, mengirim SMS ada send SMS, untuk menulis SMS ada write SMS. Permissionnya seperti itu ya. Kemudian ada MMS dan lain sebagainya gitu ya. Ada wake lock. Nah ini wake lock ini memungkinkan menggunakan Power Manager wake lock untuk menjaga proses tidak tidur. Maksudnya tidak tidur ini layarnya tidak mati gitu ya ketika menjalankan aplikasi. Sebetulnya tergantung juga ketika buat apa begitu ya. Kalau memang diinginkan layarnya tetap dimatikan atau diredupkan ya boleh saja, ini tidak usah diaktifkan begitu ya. Tapi kalau menginginkan aplikasinya tetap menyala atau layarnya tetap menyala, misalkan selama melakukan panggilan telepon atau selama membuka aplikasi, ya ini bisa diaktifkan gitu ya. Dan lain-lain. Ini tinggal dibaca saja. Beberapa sudah dipelajari ya, ada read storage, ini saya kira kita lewat saja. Sekarang kita coba bagaimana membuat aplikasi untuk melakukan panggilan atau call project gitu ya. Nanti kita bikin tampilan yang seperti ini, sederhana saja. Jadi kita bikin tampilan yang hanya ada satu tombol gitu ya. Kemudian ini sudah dipastikan manggil ke nomor telepon tertentu. Nanti dalam kenyataannya Anda bisa saja atau ditentukan dulu nomor teleponnya yang mau dipanggil dari database. Biasanya nanti ngambil dulu dari database gitu ya. Kalau ini langsung saja karena intinya bagaimana melakukan panggilan telepon saja. Nanti ketika ditekan dial, maka dia langsung melakukan panggilan telepon. Ini nomor telepon yang contohnya gitu ya. Kemudian melakukan panggilan telepon, setelah melakukan panggilan telepon, otomatis di sini nanti tampil seperti melakukan panggilan telepon biasa gitu ya. Karena apa ini? Karena mengakses service dari telepon itu sendiri gitu ya. Kemudian setelah kita lihat proses pembuatannya, ini bikin layoutnya hanya satu saja di main activity gitu ya. Jadi nanti ada satu button saja, satu button yang isinya dial gitu ya. Kemudian pada saat on click dia melakukan dialnya. Nah, programnya seperti apa? Kita mulai dari membuka manifestnya dulu, diizinkan dulu untuk melakukan panggilan telepon gitu ya. Buka bagian manifest, kemudian di sini di set permissionnya, diizinkan call phone, ya, diizinkan call phone. Artinya biar pengguna boleh melakukan panggilan telepon. Nah, terus kalau sudah dibuat di bagian manifestnya, sudah diisi call phone-nya, dilanjutkan dengan di main activity melakukan proses pemanggilan teleponnya. Nah, ini menggunakan intent ya. Proses pemanggilannya menggunakan intent. Di sini dilihat intent, new intent, kemudian intent action call. Nah, action call. Terus setelah itu disebutkan nomor telepon yang mau dipanggilnya. Nomor telepon yang mau dipanggilnya disebutkan. Setelah itu dicek dulu ini mengaktifkan permissionnya ya. Jadi nanti kalau tidak diizinkan permissionnya, maka dia tidak bisa melakukan panggilan telepon. Tapi kalau permission untuk call-nya sudah diizinkan, dia bisa melakukan panggilan telepon. Start activity intent, berarti memanggil intentnya ini tadi. Nah, itu proses melakukan panggilan telepon. Sangat sederhana ya, hanya seperti itu saja. Berikutnya, bagaimana membuat SMS project. Ya. Bagaimana membuat SMS project. Untuk membuat SMS project atau project SMS ini, seperti biasa, dibuka resume-nya, kemudian buatkan aplikasi baru, namanya bisa disesuaikan saja, contohnya SMS app gitu ya. Kemudian di bagian manifestnya diatur permission yang sesuai dengan kebutuhan SMS, yaitu mulai dari write SMS, mengizinkan untuk menulis SMS, kemudian read SMS, berarti membaca SMS, send SMS, mengirim SMS, dan receive SMS untuk menerima SMS. Nah, itu di bagian manifestnya. Gitu ya. Kemudian kira-kira contoh tampilannya ketika dijalankan akan seperti ini programnya. Jadi di sini muncul ada daftar SMS yang sudah masuk, begitu ya. Ini akan membaca dari
SMS yang ada di HP, gitu ya. Dengan catatan tadi, permission yang ini sudah diizinkan ya, read SMS-nya sudah diizinkan. Nah, ini sudah menampilkan daftar SMS yang masuk, gitu ya. Kemudian nanti kalau mau mengirim SMS, tinggal ketikkan di bagian sini, enter message here. Ketikkan saja SMS-nya, aturannya sama dengan aturan SMS pada umumnya, gitu ya. Jumlah karakternya berapa, tinggal dimasukkan saja. Kemudian setelah itu send. Nah, ketika send berarti SMS-nya akan dikirim melalui servis punyanya HP yang bersangkutan, gitu ya. Terkirim dengan catatan ya pastinya harus ada pulsanya juga. Kalau tidak ada pulsanya, mau dikirim berkali-kali juga tetap tidak akan terkirim. Nah, selanjutnya buat rancangan tampilannya. Di rancangan tampilannya kalau kita lihat di sini ini kan ada list view ya. List view atau recycler view. Di sini menggunakannya list view. Kemudian ada edit text. Edit text-nya ini berarti untuk melakukan mengetik pesan yang akan dikirimkan. Kemudian berikutnya ada lagi button. Nah, button ini untuk melakukan proses kirimnya. Ketika diklik send berarti SMS-nya akan dikirimkan. Nah, terus selanjutnya buat kelas Java baru dikasih nama SMS Broadcast Receiver. Sehingga nanti struktur programnya akan seperti ini, gitu ya. Struktur foldernya akan seperti ini. Ini yang dibuat SMS Broadcast Receiver. Kemudian ini isi kode programnya. Isi kode programnya seperti ini ya. Untuk mengirimkan SMS Broadcast Receiver-nya. Mulai dari bundle, gitu ya. Dari atas mulai dari membuat variabel statis dulu. Dan seterusnya sampai dengan get message body-nya, ngambil pesannya, gitu ya. Kemudian di-update inbox-nya. Inbox itu berarti kotak masuknya, begitu ya. Nanti ditampilkan semua SMS yang masuk. Kemudian berikutnya buka main activity ya, ini sudah mulai masuk ke main activity-nya. Pengiriman SMS-nya, saya ke bagian utamanya saja ya, SMS Manager ini menggunakan SMS Manager. Kalau yang lain-lain saya kira sudah pernah kita pelajari sebelumnya, jadi sudah tidak usah diulang. SMS Messenger ini untuk melakukan proses SMS-nya. Jadi ciptakan objeknya, SMS Manager, get default, gitu ya. Kemudian berikutnya langsung ke bagian ini update inbox ya, proses update inbox-nya. Kemudian ini untuk mengirim SMS-nya, untuk mengirim SMS-nya. Nah, proses pengiriman SMS-nya sama, ngecek dulu apakah permission-nya sudah diizinkan atau tidak. Kalau sudah diizinkan, dia melanjutkan ke proses ngirim SMS. Kalau belum diizinkan, berarti tidak bisa melakukan pengiriman SMS. Terus berikutnya SMS Manager yang sudah dibuat tadi di atas gitu ya, send text message. Tinggal disebutkan saja nomor teleponnya, kemudian diambilkan pesannya dari mana, kemudian sudah hanya seperti itu saja. Terus ditampilkan pesannya SMS terkirim. Kira-kira seperti itu ya, untuk melakukan pengiriman SMS. Kemudian membaca SMS ini sama dicek dulu permissionnya gitu ya. Kemudian setelah itu baru ditampilkan hasil pembacaannya. Nah, ini refresh SMS inbox. Berarti ini untuk menampilkan hasil SMS-SMS yang sudah masuk. Saya kira cukup seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi saya ulangi lagi, kali ini adalah tujuannya untuk mempelajari service yang sudah ada di HP secara umum, yaitu melakukan panggilan telepon dan mengirim SMS. Karena ini bagian yang tidak terlupakan atau bagian yang tidak akan ditinggalkan dan selalu ada, yang namanya panggilan telepon dan SMS ini akan selalu ada. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.